jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku penuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama majelis kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah masing-masing bersama keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang pertama pelayan firman Ibu Pendeta Kamaneng MTH, organis Diaken Markus Tulaseket, Kantoria Putri Lawesa, dan tim media, dan semua majelis yang bertugas pada hari ini. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah di gereja akan dimulai pada hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 pukul 8 pagi, dan ibadah ini diadakan hanya satu kali. Bagi anak-anak dan lansia, yaitu yang berumur 60 tahun ke atas, diharapkan mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian seluruh anggota jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu, hari yang mulia ini. Ibadah akan dipimpin oleh penghantar jemaat Pendeta Kamaneng MTH. Untuk memulai ibadah, jemaat jemput untuk berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1. Suci dan teduh. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk pada panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, sebab Tuhan itu baik. Kebaktian ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Sang Bapa dan bagi Anaknya dan Roh Kudus, yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya, akan tetap. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.
Nats pembimbing kita pada minggu ini terambil di dalam Injil Matius pasal 16, ayatnya yang ke-21 berkata, ayatnya yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikian nats pembimbing kita dari Injil Matius 16 ayat 24. Jemaat kekasih Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka kita setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kesalahan segala kejahatan. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ampunilah kami menurut kasih setiamu. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 152 ayat pertama. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran, hidup abadi dan kekal, pohon keselamatan. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan hukum Allah yang terambil di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, Allah yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami tetap menjalani kehidupan di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini bersama dengan keluarga. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak berkesudahan bagi kami sekalian
baik di rumah bersama-sama dengan keluarga, maupun di tempat di mana kami melakukan aktivitas pekerjaan, usaha, bisnis, ataupun di tempat di mana kami boleh berkarya. Kami percaya akan kasih kemurahan Tuhan sehingga berkat-berkat Tuhan kami tetap terima dan alami, sehingga melalui berkat Tuhan juga kami selalu hidup bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami juga bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sukacita, entah karena usaha berhasil, entah karena kenaikan kelas, ataupun masuk di tempat perguruan tinggi, juga bersukacita karena ketambahan usia pernikahan dan juga ketambahan usia setahun. Kami boleh bersyukur bersama ya Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ketambahan usia seminggu ini. Di antaranya Ibu Agustin Paat Tandayu 30 September, Ibu Serlina Arung Karaing Depasau 23 September, anak Viola Naila Mahdani 25 September. Ataupun masih ada jemaat yang ketambahan usia setahun, Tuhan menyempurnakan dan akan sukacita yang dialami, sehingga ia boleh tetap berkarya, bekerja dan melakukan segala usaha dan pelayanan yang Tuhan berikan baginya. Kami berdoa untuk pemerintah sebagai wakil Allah di dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat bagi pimpinan pemerintah kami, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa ia alami untuk menanggulangi akan pergumulan bangsa dan negara kami dalam masa-masa pandemi, dan juga ada begitu banyak bencana-bencana yang terjadi bagi dunia dan juga secara khusus bagi Indonesia ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia, yang terus-menerus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, sehingga banyak jiwa-jiwa menerima Injil keselamatan melalui pemberitaan gereja-gereja, dan juga secara khusus Gereja Kristen Sulawesi Selatan, mulai dari tingkat sinode, klasis, jemaat, sampai pada pos-pos pengabaran Injil. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat teristimewa ibu-ibu yang menjalani masa kehamilan. Tuhan mengaruniakan kekuatan kesehatan baik janin dalam kandungannya maupun ibu-ibu yang menjalani masa kehamilan. Kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang sekolah ataupun kuliah lewat daring. Tuhan mengaruniakan hikmat sehingga anak-anak kekasih kami boleh menuntut ilmu dengan baik. Berkati seluruh orang tua mendampingi anak-anak mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami sakit penyakit, baik dalam perawatan jalan maupun dirawat di rumah. Tuhan, kami mohon kesembuhan dari Tuhan Allah, sehingga setiap jemaat yang mengalami dan bergumul karena sakit penyakit, ia tetap berharap kepada Tuhan Yesus, sumber segala kesembuhan baginya. Bagi sesama kami yang terkena bencana alam, yang dikena oleh virus COVID-19, Tuhan mengaruniakan pengharapan, kekuatan, dan semangat, sehingga mereka juga tetap berharap pada kuasa Tuhan, dan mereka boleh
mendapatkan kesembuhan. Segala tim medis yang berjuang untuk menolong sesama kami, Tuhan juga mengaruniakan kekuatan kesehatan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana-rencana kami, Jemaat Makyobaji yang akan membuka ibadah gereja di bulan September ke depan. Tuhan mengaruniakan hikmat kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama dengan jemaat dan kami boleh hidup bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kami. Kami berdoa untuk tim media yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, dan berkorban, sehingga melalui tim media kami boleh memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan kami juga boleh beribadah di rumah bersama-sama dengan keluarga. Seluruh majelis yang bertugas di dalam pelayanan di minggu ini, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama melayani di tengah-tengah jemaat. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, terima kasih firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai teladan seperti Tuhan Yesus, yang dapat menjadi teladan bagi setiap orang percaya, bagi dunia ini, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Dan begitu banyak juga saudara-saudara kekasih kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Inilah syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat, mari kita memberikan persembahan sambil mengingat 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 2. Sempurna
Mari kita mendoakan persembahan kita ini. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur, dan terima kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus,
Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab memberi judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat tetap semangat di dalam pemeliharaan Tuhan bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Walaupun saat ini kita masih tetap beribadah bersama dengan keluarga di rumah, namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk hidup bersekutu dengan Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berdasarkan bacaan Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, yang menjadi tema adalah menjadi teladan bagi semua orang, jangan menjadi batu sandungan. Salah satu tujuan penulisan Injil Matius yaitu untuk meyakinkan setiap orang percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Anak Allah dan Mesias yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang sudah lama dinanti-nantikan. Dan untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi.
Juga Injil Matius mengungkapkan bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya. Mereka tidak mau percaya Yesus sebagai Mesias yang akan datang dan menyelamatkan manusia berdosa. Yang sebenarnya mereka menunggu seorang Mesias yang sanggup memulihkan kerajaan Israel dan mengakhiri kekuasaan Romawi. Ini dari segi politik, sehingga mereka menantikan Mesias secara politik. Sehingga kehadiran Yesus sebagai Mesias merupakan penolakan dari berbagai pihak dalam pembacaan kita, yaitu imam-imam, ahli-ahli Taurat, tua-tua, yang sebenarnya mereka adalah orang terhormat, orang pintar, orang yang bisa menafsirkan Taurat. Justru mereka yang memperlakukan Yesus dan mereka menolak kedatangan. Salah satu murid Yesus pun yang sudah dinyatakan, yang sudah dimandatkan sebagai batu karang, yaitu Petrus. Dan Petrus memiliki pengenalan tentang Mesias Anak Allah yang hidup, juga menghalangi karena akan mengalami penderitaan bahkan kematian. Ia tidak mau membiarkan Yesus mengalami itu, sehingga dengan spontan Petrus menarik Yesus ke samping dan menyampaikan alasannya, sehingga Petrus dinyatakan sebagai batu sandungan bagi Yesus, karena Petrus mengandalkan pikirannya dan mengeraskan hati, pikiran yang mengarahkan dia bukan pada pandangan Yesus untuk mengikutinya. Sedangkan kedatangan Yesus adalah untuk memberi pembebasan bagi umat yang berdosa, manusia yang berdosa, dan memberikan keselamatan bagi dunia, bagi manusia. Sehingga ia menyampaikan kepada Petrus dan murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke Yerusalem dan di sana ia akan menjalani penderitaan. Dan penderitaan itu dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Di sini pikiran Petrus menjadi patokan untuk mencegat perjalanan Yesus, sehingga Yesus diberi sebuah kata bahwa engkau adalah batu sandungan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan dari luar yang menjadi batu sandungan bagi Yesus, tetapi orang yang terdekat dan juga orang yang dijuluki batu karang, justru dialah yang menjadi batu sandungan di dalam menjalankan misi Mesias di tengah-tengah dunia. Dengan tindakan Petrus ini, maka Yesus menyatakan 3 syarat untuk mengikut Yesus. Yang pertama, tadi di ayatnya yang ke-24 sebagai nats pembimbing kita diberitakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Pertama, menyangkal diri. Itu berarti kita harus rela menanggalkan keegoisan kita. Kita harus menanggalkan pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Kita harus menyerahkan diri seutuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus. Memang ini sangat berat untuk menanggalkan keegoisan kita, kepentingan diri kita, pemikiran kita untuk orang lain. Itu sangat sulit. Tetapi itulah yang harus Yesus nyatakan kepada Petrus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, misalnya, selama masa pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak waktu di rumah, tetapi kadang kita mempergunakan waktu sedikit untuk hidup dan mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Yang lebih celaka, apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan berdoa bersama dengan keluarga ataupun secara pribadi? Ataukah kita lebih banyak dipandu oleh pikiran kita sehingga kadang kita berkeluh kesah di hadapan Tuhan? Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua sebagai syarat untuk mengikut Yesus, memikul salib. Salib merupakan lambang penderitaan, kehinaan, penolakan, cemoohan, penyangkalan, disingkirkan kemiskinan. Memikul salib berarti rela menderita karena harus taat untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus. Juga banyak yang terjadi tidak siap untuk memikul penderitaan, tidak siap menerima hinaan, penolakan, cemoohan, tidak siap menerima untuk disingkirkan, dan tidak siap menerima kemiskinan karena mengikut Yesus. Bahkan ada yang menanggalkan imannya karena suatu jabatan, uang, ataupun pasangan hidup. Ini yang kita harus pahami dengan sungguh-sungguh untuk taat mengikut dan memikul salib Kristus. Yang ketiga, kita harus mengikut Yesus, taat dan setia. Karena kita adalah pengikut Kristus, maka teladan yang kita ikuti adalah keteladanan Yesus Kristus. Dan juga kita menjadi teladan bagi dunia ini sebagai pengikut Kristus. Kita harus menjadi teladan untuk melanjutkan misi Injil Kerajaan Sorga di tengah-tengah dunia ini melalui kesaksian kita, tutur kata kita, perbuatan kita, sehingga kita menjadi surat Kristus di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kita untuk mengikut jalur yang
telah ditetapkan bahwa Yesus adalah teladan bagi kita, umat yang percaya padanya. Supaya kita mengikut Yesus bukan hanya sebagai identitas atau KTP, tetapi kita mengikut Yesus untuk menjadi teladan seperti Kristus. Dari ketiga hal ini sebagai syarat untuk mengikut Yesus, ini selalu ditekankan kepada anak-anak sekolah minggu, katekisasi, supaya ia sungguh-sungguh mempertahankan iman percayanya, taat dan setia mengikut Kristus, dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini yang dapat menyesatkan imannya. Ketiga syarat di atas menunjukkan sebuah perbandingan dalam hidup mengikut Kristus. Ayat 25 dari pembacaan kita. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebuah perbandingan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk taat dan setia. Apakah kita mau menyelamatkan nyawa karena duniawi? Tetapi apakah kita mau menyelamatkan nyawa tetapi kehilangan nyawa karena kita dipandu oleh duniawi? Yang kedua, kita kehilangan nyawa karena Kristus, tetapi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ini perbandingan yang diperuntukkan bagi kita sebagai orang percaya. Banyak orang tidak segan-segan kehilangan nyawa karena faktor duniawi. Tetapi banyak juga yang kehilangan nyawa karena Kristus. Kalau kita melihat sejarah, banyak orang memperjuangkan hidupnya untuk mengikut Kristus. Saudara-saudara, teladan kita sebagai orang percaya hanya di dalam Kristus yang rela berkorban, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam pelayanan Yesus ada begitu banyak penolakan, hinaan, disingkirkan. Itu bisa terjadi bagi orang-orang yang mempunyai potensi untuk mendukung pelayanan misi Yesus, tetapi justru dialah yang menolak dan menuntun kepada kematian Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui perenungan kita selalu diperhadapkan bagi kita seperti apa yang dinyatakan oleh Kristus. Jikalau kita mengikuti pola pikir kita, ego kita seperti Petrus, maka kebinasaan akan menanti kehidupan. Tetapi firman Tuhan ini menuntun bagi kita untuk menanggalkan semua keegoisan kita dan rela memikul salib dan taat kepada Kristus sampai pada kesudahannya. Dan kita boleh menjauh dari batu sandungan seperti Petrus. Taatlah dan setialah, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dan kekal. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melakukan Kidung Jemaat 396 ayat yang pertama.
segala-galanya mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayatnya yang ketiga. Yesus segera